atau tambah meningkat takwa kita, bertambah meningkat ibadah kita, bertambah jauh kita dari maksiat, berarti terapi di bulan puasa selama 1 bulan itu berhasil. Namun jika terapi dalam 1 bulan itu Idul Fitri, kembali fitrah, ternyata setelah Idul Fitri terbawa lagi kita dengan maksiat, melemah lagi, turun lagi iman kita, turun ibadat dan takwa kita, berarti terapi yang di dalam bulan puasa tersebut belum sempurna. Dan juga setelah di bulan puasa selesai kembali Idul Fitri suci, ada yang langsung berubah, meningkat imannya, meningkat takwanya, meningkat ibadahnya, menjauhi maksiatnya. Namun di pertengahan jalan iman itu terkadang naik, terkadang turun. Tapi bagi mereka yang sudah terapi, ketika iman turun, ibadah kurang, takwa kurang, sidin cepat kembali lagi, cepat kembali takwa lagi. Nah itu sebagian khutbahnya beliau mengatakan ala innal ayyama tutwa, ingat-ingatlah bahwasanya sesungguhnya hari-hari itu pasti jika kita orang yang berpikir cerdas, tidak mau ya, hari itu hanya berlalu tanpa ada kebaikan, tanpa ada pahala. Selama 1 minggu berlalu, bagi orang yang beriman nggak mau dia. Jangan sampai hari ini berlalu, ya, datang hari esok, hari ini tidak mendapatkan pahala dari Allah. Apa saja yang akan dilakukannya untuk hari ini supaya hari ini tidak berlalu? Ibadat yang banyak, zikir jangan ditinggal, sholawat hari ini harus dibaca. Berapa jumlahnya terserah pian, 1000 kali kah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, supaya hari ini jangan berlalu sia-sia. Ini maksud keterangan, ya, penjabaran daripada khutbah Rasulullah itu, jangan sia-siakan hari hanya berlalu saja, jangan hanya lewat saja, tapi tanpa ada pahala, tanpa ada kegiatan, tanpa ada sholawat, tanpa ada zikir, tanpa ada sholat 5 waktu, tanpa ada sholat qobliyah ba'diyah. 1 hari berlalu kada sholat qobliyah ba'diyah, hanya berlalu saja, tidak masuk hitungan. Tidak ada sedekah, setiap hari nggak ada sedekah, hari ini nggak ada sedekah, nggak ada infak, lewat 1 hari kada ada
ya, amalnya cuma sedikit, amalnya cuma yang lain, sedekahnya enggak. Kalau kita cukupi semua setiap hari, sedekahnya setiap hari ada kepada siapa saja, baik kepada yang meminta-minta atau anak yatim atau ke masjid atau ke guru, orang-orang yang mengajarkan agama yang ikhlas, yang tanpa pamrih, kepada siapa saja. Jadi nilai satu hari itu sedekah ada, sholatnya ya sholat sudah memang wajib bang sholat. Sholat itu wajib. Kalau kita melaksanakan wajib saja, ya kita ibarat dagang itu cuma balik modal, kada ada untungnya, tidak ada untungnya. Supaya untung tambahi dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Supaya untung dalam satu hari 5 waktu itu ada zikir, ada sholawat, ada istighfar, ada baca rotibnya, ada baca wirdul latibnya. Nah jangan ya sampai hari itu hanya berlalu. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ingatlah bahwasanya hari itu berjalan terus, jangan kosong dari ibadah. Wal a'mara tufna, dan ketahuilah bahwasanya umur manusia itu akan juga sirna, satu persatu, mulai dari kai sudah kada ada lagi, turun lagi ke kuitan sudah kada ada lagi, kekawanan saudara sedang sanak sudah banyak yang meninggal. Kawanan kita semalam Sani yang 4 belajar semalam meninggal. Jadi ingat ya, kita yang mempunyai umur ini juga akan sirna. Tapi beruntungnya bagi orang yang meninggal tadi, sidin istiqomah di dalam menuntut ilmu. Sakit, orang sakit itu diampuni dosanya, insya Allah. Kalau dia meninggal husnul khotimah. Yang penting kada ada tidak berurusan sama manusia, tidak ada kesalahan sama manusia. Maka dari itu, jika di antara saudara kita ada yang meninggal dunia, sebelum saudara kita ini dimasukkan ke dalam kubur, ya, kita umumkan di masjid atau di tempat sholat sebelum dibawa ke kuburan, ya, jika mayit ini punya salah, punya hilaf, punya kekurangan, maka maafkanlah dan ridhokanlah atas segala kesalahannya. Jika manusia tadi yang mendengar tadi tahu orang ini pernah menyakiti aku, maka kemudian orang tadi sudahlah, sidin sudah meninggal, sudah aku maafkan, habis dosanya langsung sebelum dia dimasukkan ke dalam tanah, sudah habis. Tinggal urusannya dia dengan Allah. Urusannya dengan Allah gimana? Dia belum selesai belajar bang, belum selesai belajar. Allah Ta'ala sendiri nanti yang akan menilai. Dia belum selesai belajar akidah tauhid, belum sempat ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala sendiri yang menilai, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bang, di mayit sebelum dikuburkan, saudaranya atau famili dan sanaknya mengumumkan kepada semua hadirin, jika si mayit ini punya salah, punya hutang piutang, ya, apa saja, baik dalam ucapannya maupun tingkah lakunya, ada yang kada enak, kada nyaman di hati, sampean tolong dimaafkan dan diridhoi. Jika orang tadi ada yang merasa disakiti, memaafkan, maka mayit tadi bebas dari dosa. Jadi ingatlah bahwasanya umur juga akan sirna, bukan hari saja berganti hari, umur juga berganti. Bergantinya umur, bertambahnya umur itu bukan bertambah panjang umur kita. Bertambahnya umur itu bertambah mendekati kematian, batas waktu. Tambah umur, tambah cepat batasnya tadi. Bagaimana caranya umur itu terus panjang? Sebagian keterangan bahwasanya kalau kita ingin umur panjang, setiap hari bersedekah. Jika umur sampean besok, ya,
Tapi hari ini sampean bersedekah, besok kada jadi, ditunda umurnya, ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Besok sedekah lagi, ditambah lagi, kecuali dia lupa sampai umurnya. Jangan sampai lupa bersedekah. Kemudian silaturahmi, menyambung silaturahmi kepada kuitan, kepada paman, ya, kepada acil, bibi, dan kepada saudara dan sanak famili dan tetangga. Nah, itu untuk memanjangkan umur. Itu sekedar syariat. Dilaksanakan kita mendapat pahala. Hakikatnya ya tetap tidak ada hubungan antara datangnya ajal sama sedekah. Nggak ada hubungan secara hakikat. Secara syariat boleh kita bersedekah supaya umur kita panjang. Pada hakikatnya memang orang ini mau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jadi digerakkan sidin tadi, digerakkan untuk sedekah, untuk beramal ini supaya menjadikan sebab saja. Sebabnya sedekah ya bisa menyebabkan panjang umur, sebabnya silaturahmi hanya sebab saja. Ya, hanya sebab. Tanpa sebab pun kawah aja bisa saja orang panjang umur tanpa sebab. Banyak orang yang enggak sedekah panjang umurnya. Itu lain lagi maknanya. Lain lagi, ada orang yang tidak ibadah tapi dipanjangkan umurnya. Ya, hampir mendekati kematian, sidin diberi hidayah oleh Allah, taubat. Ada yang kada sempat tobat, tidak sempat tobat, mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Kita mau pilih yang mana? Kita jelas mau memilih, kata Rasulullah SAW tadi, jangan sampai setiap hari-hari itu hanya berlalu, tidak ada amal, tidak ada pahala. Pahala kita kumpulkan, amal kita kerjakan, ibadat kita kerjakan. Ya, masalah kita nanti ajalnya datang kapan, ya kita dalam keadaan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal abdana fi thara tablah wal abdana, dan ketahuilah bahwasannya batang tubuh manusia jika fithara, jika sudah masuk ke dalam tanah, tabla atau tubla, dia akan hancur. Batang tubuh kita ini merasa sehat, kuat, makan dijaga, minum dijaga, 4 sehat 5 sempurna, minum jamu, minum obat, minum apa dijaga. Kita rancak pak memikirkan kesehatan badan, padahal nanti kalau sudah masuk ke dalam tanah akan hancur. Artinya kita juga harus merawat hati, merawat ruh kita, merawat iman kita. Jangan badan saja yang dirawat. Kalau badan masuk tanah hancur, tapi kalau iman dirawat masuk ke dalam tanah, iman tetap tidak hancur. Iman tetap tidak hancur, amal tidak hancur, ya. Iman tidak hancur, amal tidak hancur. Yang hancur itu badan. Ada juga sebagian mengatakan kalau ingin batang tubuhnya tidak hancur, dia hafal Al-Quran. Jika tidak mampu hafal Al-Quran, membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai akhir setiap hari 1000 kali. Kalaupun dia tidak mampu, ya perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW setiap hari 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa gunanya ya, kalau cuma sholawat dan kulhu hanya untuk tidak hancur badan? Yang penting itu tidak hancur iman. Maka dari itu orang yang selalu merawat badannya, laki atau perempuan, dirawat ya,
dirawat terus. Ada yang laki-laki tambah sehat sampai masuk fitness. Untuk kesehatan, apakah boleh atau tidak untuk merawat badan? Boleh. Laki-laki merawat badannya supaya sehat. Kalau batang tubuh sehat, itu ibadat tambah kuat. Perempuan menjaga menjaga batang tubuhnya supaya sehat, dirawat. Untuk apa? Untuk supaya menyenangkan suami, dikasih hembody, dikasih wangi-wangian. Itu untuk menyenangkan suami. Boleh saja, tapi ingat, rawatlah batang tubuh kita supaya kuat ibadah. Supaya ibadat kita kuat. Jika batang tubuh kita sanggup membaikinya, membagusinya, merawatnya, ibadat juga kita harus bagusi. Baguskan juga ibadatnya, rawat juga ibadatnya, jangan sampai tertinggal. Kemudian ujar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal laila wan nahara yataraqadani taraqudul barid. Tahuilah bahwasannya malam dan siang itu bergantian, seperti bergantiannya taraqudul barid, seperti bergantiannya kiriman. Baik kiriman pos atau kiriman WA, yang sejenis kiriman. Kiriman itu kan berganti-ganti terus. Sekarang malam, tadi hanya sore, berganti malam. Malam berganti besok siang. Di sini maksudnya pada saat malam, jangan kita menyangka besok kita masih ada umur. Malam kena berganti siang, berganti pagi. Kita meminta kepada Allah Ta'ala, jika malam ini kita masih ada umur, kita minta kepada Allah besok mudahan masih ada umur. Bangun besok pagi, alhamdulillah masih ada umur. Sebelum bangun pagi, malamnya siap-siap dulu. Siapa tahu besok sudah ada umur lagi, tidak ada umur lagi. Bagaimana mempersiapkan diri malam hari buat besok? Siapa tahu kalau besok tidak ada umur lagi. Dan siapa yang tahu umurnya sebatas malam atau siang? Tidak ada yang tahu. Maka persiapannya sebelum tidur, setelah ibadat selesai semua, sholat isya selesai, sholat sunnah selesai, kemudian sebelum tidur baca istighfar taubat. Bacaannya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan zikir untuk menguatkan iman kita. Jika ajal kita datang, iman kita kuat, tidak tergoda oleh syaitan. Dan memperbaharui iman kita. Jika siang tadi iman kita hilang, atau sore tadi, atau 1 jam yang lalu iman kita hilang, kita perbaharui lagi dengan baca zikir, yaitu bacaannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali saja. Ditulis pahalanya seperti membaca zikir la ilaha illallah 72.000 kali. Dibaca 4 kali sebelum tidur. Kemudian apalagi persiapannya? Sebelum tidur membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita sudah 1 hari tadi baca sholawat 1000 bib. Apakah tidur baca lagi? Baca 3 kali saja. Yang 1000 sudah selesai. Sekarang mau tidur baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah gaddagat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah gaddagat hilati adrikni. 3 kali.
istighfar taubat kepada Allah sudah, zikir untuk memperkuat iman dan memperbaharui iman sudah dibaca sebelum tidur tadi, salawat minta syafaat kepada Rasulullah dan pertolongan, adrikni tolongilah aku kepada Rasulullah, assalatu wassalam membacakan salawat dan salam, mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Jika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah pasti membalas. Sebab membalas salam hukumnya wajib. Meminta syafaat dari Rasulullah pada saat kita mau tidur. Jika sampai ajal kita pada malam itu, insya Allah ya, kita diberi rahmat oleh Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yuqarribani kulla ba'id. Masyaallah. Kita telah melewati bulan puasa, kemudian Idul Fitri, sudah berlalu semua. Sebulan-bulan berlalu, hari-hari berlalu, umur-umur bertambah. Yuqarribani kulla ba'id. Bagian khutbah Rasulullah SAW mengatakan setiap yang dekat itu pasti akan jauh, dan sebaliknya yang jauh juga akan mendekat. Apa itu? Yang dekat pasti akan menjauh. Yang paling dekat di dalam batang tubuh kita apa? Yaitu ruh. Ketahuilah ruh yang ada di batang tubuh kita ini suatu saat akan menjauh. Jangan berprasangka kita ini, ruh kita ini ada di dalam batang tubuh terus. Suatu saat yang dekat ini akan menjauh, akan bulik, dia akan pulang. Kemudian apalagi yang dekat-dekat di dalam batang tubuh kita? Baju akan menjauh, baju, perhiasan, jam tangan, cincin, semua yang kita miliki, uang, perhiasan, suatu saat akan menjauh. Gunakanlah batang tubuh kita untuk ibadat kepada Allah dan takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Gunakanlah kesempatan waktu masih ruh kita masih ada, kesehatan masih ada, kesempatan masih ada, banyak ke ibadah, banyak turun ke majelis-majelis ilmu. Sebab orang yang turun ke majelis ilmu itu dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, banyak Pang, hadiah-hadiahnya itu banyak. Saking kada diperlihatkan. Kalau diperlihatkan Pang, bagian keterangan orang itu berebutan ingin hadir ke majelis ilmu kalau diperlihatkan manfaatnya, saking tidak diperlihatkan. Karena yang urusan gaib ini tidak dibuka oleh Allah. Kalau dibuka, enggak ada orang yang menyimpang dari agama, pasti masuk semuanya. Karena ditutupi rahasia Allah. Bagi orang yang percaya saja, bagi orang yang yakin saja. Ya, bagi orang yang yakin saja. Nah, seperti di majelis ilmu nih, ada rahmat Allah. Rahmat Allah enggak bisa dilihat. Tapi di hati kita bisa yakin, ya, kita bisa rasakan. Ketika kita masuk ke majelis, duduk majelis, mendengarkan tawasul, mendengarkan bacaan Fatihah, mendengarkan pengajian, hati merasa dingin, hati merasa tenang. Padahal di rumah kita banyak masalah, di toko banyak masalah, tapi ketika sudah masuk duduk di majelis, hati kita tenang, dingin rasanya. Kayak masalah itu kayak hilang. Nah, itu tandanya rahmat Allah. Jadi gunakan kesempatan apa yang kita miliki di dalam batang tubuh kita ini, baju, harta, uang, perhiasan, ya. Manfaatkanlah semua itu untuk ibadah, untuk syiar agama, untuk syiar agama, untuk menghidupkan agama, untuk menghidupkan syiar, untuk bersedekah, untuk berinfak. Masya Allah. Sehingga suatu saat jika
barang-barang yang ada di batang tubuh kita ini ya, akan menjauh ketika kita meninggal dunia, akan jauh semua seberataan. Dan setiap yang jauh juga akan mendekat. Apa yang menjadi perasaan kita jauh? Ajal. Kita tidak terpikir, Pang, setiap hari ya, ajal ini hari ini kah, malam ini kah, atau besok kah? Tidak ada terpikir kita, tidak ada terlintas di hati kita. Seakan-akan ajal itu jauh masih. Ya, seakan-akan jauh di seberang sana, masih ada di sana jauh. Ingat-ingat bahwasannya ajal yang kita anggap jauh, yang kita tidak ingat setiap hari itu suatu saat akan mendekat. Garing, sakit, seakan-akan kita jauh dari sakit. Sehat terus. Ingat-ingat bahwasannya yang jauh seperti sakit itu pasti akan datang di dalam tubuh kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian dilanjutkan wa yukhliqani kulla jadid. Tahuilah bahwasannya setiap yang baru itu pasti akan rusak. Pasti akan mengalami kerusakan. Apa yang baru? Apa saja yang kita miliki? Baju, sarung, apa yang kita pakai yang baru-baru, kalau sudah jangka waktunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu sudah akan rusak. Baju baru yang 2 tahun yang lalu kita buat sholat Idul Fitri, kita tidak pakai lagi untuk tahun ini. Kita cari baju yang baru, karena yang 2 tahun lalu sudah rusak. Setiap yang baru pasti akan rusak. Termasuk batang tubuh kita. Dulu waktu masih muda, sehat awak, kuat, mengangkat meja, ngangkat apa, kuat semua, mengangkat yang berat-berat kuat. Ketika sudah lawas-lawas, berkurang tenaga, umur bertambah, tenaga berkurang, penglihatan berkurang, itu ngarannya rusak. Pendengaran berkurang. Apa ujar Nini lawan Kai? Bepandir-pandir Nini lawan Kai. Kita ini sudah tua, Pang, ujar Nini. Iya, ujar Kai. Ujar Nini, Kai, tolong Kai, ambilkan minyak tawon. Ulun rasa masuk angin awak. Diambilkan lawan Kai minyak tawon. Digosokkan kemana, Nyai? Enak, aduh, ujar Nini. Ujar Nini, digosokkan di belakang kunin, nah, kayak masuk angin kada nyaman awak. Ujar Kai, buka nih bajunya, dibuka. Apa sambatan Kai tadi? Ya Allah, nih tulang seberataan nih, kada ada daging lagi. Berarti sudah rusak. Bahari pian ini mantap, badan kencang, sekarang tulang seberataannya. Ayo hak jarnya itu yang jar Nini tadi, ayo hak Kai cepat sedikit, sama aja ikam kayak itu juga. Sekalinya Kai pulang, aku Pang gosok kan belakangku, ujar Kai. Ujar Nyai, buka bajunya. Dibuka bajunya, digosok sama Nyai, sama Nini tadi. Apa ujar Nini? Ya Allah, Kai, kulit seberataan. Mengkerutan semua Kai, kada ada yang kencang lagi. Sama kalau Kai. Artinya yang baharu-baharu itu akan rusak. Batang tubuh kita juga pasti akan rusak. Jadi kita perlu ingat, ketika kita sehat, awak kuat, rancaki ibadah. Jadi kalau sudah umur tua, kita enggak sanggup lagi sholat sunnah, kadang berat, ada yang sakit, kolesterol, pinggang, segala macam. Ya, jadi gunakanlah pada saat kita muda untuk banyak ibadah. Wa fi dzalika ibadallah, dan di dalam keterangan tersebut ibadallah, kata Rasulullah, wahai hamba Allah,
ma'alha 'anil syahwat, tidak ada yang menjadi enak di dalam batang tubuh kita. Semua yang kita miliki tidak ada yang enak, semuanya akan berubah, semuanya akan jauh, tidak ada yang nyaman. Bagi yang merasa nyaman, yang merasa enak, yang merasa kayaknya sehat terus, ada umur terus, itu hanyalah syahwat saja. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di khutabihi, dan sebagian lagi daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan waqad khafa min ashabihi fatratan. Nabi SAW bersabda mengatakan, aku sangat takut daripada sahabat-sahabatku fatratan, lalai dengan akhirat. Rasulullah takut kalau sahabat-sahabatnya lalai dengan akhirat. Padahal sahabat belajar langsung berhadapan muha dengan Rasulullah. Padahal sahabat bersolat berjamaah dengan Rasulullah. Padahal sahabat makan dan minum bepergian dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah merasa khawatir terus, takut sahabatnya lupa dengan akhirat. Apalagi kita yang jauh dari Rasulullah. Contoh, kadangkala kita ini kadang ada semangat untuk ibadah, kadang turun semangatnya, jauh dari ibadah, sudah jauh dari akhirat. Kadangkala kita ada semangat untuk turun mencari ilmu terus, kayaknya nyaman ilmu. Entah kenapa tidak turun ke majelis ilmu, mungkin kebentur dengan ekonomi, kebentur dengan masalah, akhirnya melemah. Ya, akhirnya melemah, mundur. Berarti jauh dari akhirat. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan kepada kita semua. Kemudian jar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai semua manusia, ka'annal mauta fiha ala ghairina kutib. Ingatlah bahwasannya ingatan manusia, prasangka manusia itu menyangka bahwasannya ka'annal mauta fiha ala ghairina kutib. Menyangka semua manusia, sebagian manusia menyangka bahwasannya mauta, kematian itu hanya tertulis untuk orang lain saja, untuk dirinya kada. Seakan-akan ini khutbahnya Rasulullah. Rasulullah melihat seakan-akan umatku itu melihat yang mati itu orang saja, aku ini kada. Itu bahasanya tuh, aku tidak. Apabila kita mendengar orang mati, si anu meninggal kah? Oh mati, kenapa mati? Garing kah? Oh masya Allah garing. Seakan-akan orang itu saja yang mati, kita kada. Nah ini kelalaian kita. Harusnya kita mendengar orang meninggal, orang mati, kita mendapat kabar, kita alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, panjangkan umur ulun ya Allah, masih ada umur, alhamdulillah. Ini kada. Seakan-akan orang itu aja yang mati. Sakit apakah? Garing kah? Anu kah? Oh iya kah? Sidin kada merasa bahwasannya dirinya juga akan mati. Inilah kelalaian manusia. Sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah tahu keadaan umatnya. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina wajab. Sebagian manusia menyangka bahwasannya seakan-akan kebenaran itu, seakan-akan perintah wajib itu fiha ala ghairina wajab, hanya diperintahkan, diwajibkan kepada orang lain saja, kepada dirinya tidak. Seakan-akan orang itu menganggap orang lain saja yang wajib, yang dapat perintah kebaikan, menjalankan, seakan-akan dirinya tidak mendapat perintah kewajiban. Contoh, sampean mau kemana Bang? Mau ke pengajian ulun? Oh iya kah? Ayo hak, kena aku menyusul.
Sampai selesai pengajian orangnya yang mau menyusul kada ada hadir. Seakan-akan ikam aja yang ngaji, ikam aja yang wajib belajar, ikam aja. Kalau tafsirannya tuh ditafsirkan panjang, seakan-akan pian aja yang mengaji kena, aku gampang. Seakan-akan dirinya tidak diwajibkan. Orang lain saja yang wajib belajar, orang lain saja yang wajib ke masjid. Pian mau kemana? Ke masjid kak? Enggak kena, aku menyusul kena. Selesai masjid, selesai tutup masjid, orangnya nggak datang, nggak muncul. Seakan-akan orang aja yang ke masjid, aku kada usah. Seakan-akan dirinya tidak wajib. Nah ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Itu hijab bang, hijab daripada dosa tadi. Jadi yang apa? Yang hak itu tertutup. Yang hak itu untuk ikam aja, untuk pian aja. Aku kena gampang. Masya Allah. Nah ini yang sudah dipikirkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wa ka'anna alladhi tushayyi'u minal amwat safrun amma qalil ilaina raji'un. Sebagian manusia menyangka ketika dia menggotong mayit tetangga atau sesama saudara sesama muslim, menganggap bahwasanya mayit ini hanya kita antar musafir saja, bepergian saja. Seakan-akan dia ini setelah diantar kembali lagi. Kayak apa itu kisahnya? Contohnya begini, orang yang menggotong orang mati itu, yang digambarkan oleh Rasulullah seakan-akan orang mati itu cuma pergi ke Banjar saja, tulak kemana? Tulak ke Banjar gitu nah. Kena bulik pulang, padahal ke dalam kubur. Artinya apa? Artinya orang yang menggotong orang mati ini ya kadangkala lupa bahwasanya jika digotong, dibawa ke alkah, dibawa ke pemakaman, masuk ke dalam kubur, kada bulik kembali, tidak balik lagi. Dan juga dia pun akan digotong nantinya. Dia tidak ingat itu, kita nggak ingat itu. Bahkan ada orang yang menggotong membawa orang mati, ya, dibacakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihiganya bepandir. Kayak apa toko, rame atau sepi kah? Ini sedang mengantar orang meninggal. Yang ditakoni toko rame atau sepi ke toko? Alhamdulillah pang, wayah ini pang, semenjak setelah corona ini ramai pulang. Padahal sedang menggotong mayit. Sampailah mayit tadi ke dalam kubur, dikuburkan, ditalkin, man rabbuka, di belakang bepandir pulang. Aku kena mau ulah toko. Ya Allah, aku mau ulah toko pulang, tokoku sudah mulai sekarang sepi di sana. Padahal orang sedang menalkin mayit. Ada lagi yang paling parah lagi. Ada kekawanan meninggal. Kekawanan sama-sama kekawanan sama-sama anunya. Kekawanannya ini meninggal. Meninggalnya itu ditabrak mobil, mati. Ketika menggotong, kekawanan dua ikung kawan ini menggotong nih rame-rame orang. Kayak apa kita? Mati sidin sudah. Ayo kita sampaikan ke kuburan kita hadangi dulu sampai orang sepi kena. Dikiranya apa nih? Dikira ulun apa nih? Pandiran sidin ini menghadang orang sepi. Sudah dikubur, sudah ditalkin, bulikan orang, tinggal dua ikung kawannya tadi menghadang orang sepi tadi. Mulai kita sekarang dikira mau membaca tahlil. Ternyata ayo pang ujarnya, mumpung orangnya mati ketabrak, kita takon nih berapa nomor keluar besok. Kita panggil Jai Langkung. Yang dipikirkannya nomor togel bang. Masya Allah, ada pulang. Jadi seakan-akan orang mengantar orang mati tadi, orang haji yang mati, sidin kada, kita kada. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih kadang-kala bang. Kita melihat umat Nabi Muhammad SAW, ya macam-macam kelakuannya, pemikirannya macam-macam, sedih. Rasulullah sedih, memikirkannya sedih.
nubawwi'uhum ajdathahum. Terkadang daripada manusia, sebagian manusia, nubawwi'uhum ajdathahum, mengabarkan kematian temannya, kematian saudaranya, kematian dangsanaknya, menghabarkan ke sana kemari. Seakan-akan si Din ini ya juga merasa tidak mati, cuma menghabarkan. Kalau ada orang mati, kabarkan, kirim. Emang baik, Bang. Tapi harusnya kita kalau mendengar kabar atau mau menyampaikan kabar, kita juga ingat besok juga kita akan dikabarkan oleh orang lain kalau kita mati. Tapi tidak, kita ini hanya asik mengabarkan saja, seakan-akan kita tidak mati, kita tidak dikabarkan. Harusnya menangis kita, ya Allah, besok ulun juga dikabarkan kayak ini, nah besok saya juga nanti dikabarkan seperti ini. Harusnya nangis kita, pada Allah nangis. Masya Allah. wa na'kulu turathahum ka'anna mukhalladuna ba'dahum. Mereka makan daripada makanan orang yang sudah meninggal tadi, daripada harta peninggalan orang mati tadi disedekahkan oleh keluarga dangsanaknya. Ya, kalau habis orang mantar ke halqa, ke pemakaman, diminta untuk oleh keluarga untuk ke rumah dulu, mampir makan dan minum, dihadiahkan makan dan minum tadi untuk orang yang mati, dibikin tahlil 1 hari 2 hari. Tapi mereka tidak merasa bahwasanya dia juga nanti harta bendanya, jika dia mati, harta bendanya akan dimakan oleh orang yang mengantar, oleh orang yang tahlil. Dan dia juga harta bendanya akan dikeluarkan untuk tahlil juga. Ada lagi yang kena aku tahlil mahadang 3 harinya aja. Biasanya ada wadainya, Bang. Biasanya kena. Atau yang ke-7 aja gin, biasa ada nasi soto. Kena yang diingat makanannya aja. Kalau 7 hari nasi soto, kalau 3 hari wadai. Bukan mengingat kena aku besok juga harta bendaku jika aku mati juga akan dibagikan untuk orang yang tahlil. Nah, maka dari itu orang bahari kebanyakan orang bahari kiai dulu, guru-guru dulu itu sudah menabung, Bang, menabung celengan, ditulis untuk untuk ongkos kematianku selama 40 hari ditabung. Orang dulu, Bang. Orang sekarang jarang memikirkan itu. Ditabungnya, ditulisnya celengan, ini ongkos untuk kematianku selama 40 hari. Celenginya. Kada kawa pandir lagi kalau sudah datang ajal sama anak cucu, aku kena ditahlilkan, Pang. Ini duitnya ada di sini, kada. Langsung wasiat sudah. Bikin wasiat, ini wasiat duit untuk tahlilnya nanti jika aku meninggal. Kalau kita sudah datang ajal, kada kawa lagi pandir, nak cucu kena aku tahlilkanlah 3 harilah. Ya. Takut semua orang mati bisa pandir. Jadi sebelum, Masya Allah, ada yang sudah menukar kain kapan, Bang. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan agar umatnya jangan lupa dengan akhirat. Kemudian sedikit lagi, qad nasina kulla mau'izatin wa aminna kulla jaihah wa nasina kulla mau'izatin. Qad nasina. Dan sebagian daripada manusia itu lupa setiap daripada mendengarkan nasihat. Setelah mendengarkan nasihat nyaman rasanya di masjid, nyaman mendengarkan nasihat, menerima, hati itu sejuk, kayak terbawa, kayak kita sudah berada di tempat lain. Tapi setelah selesai majelis, selesai Jumatan, terkadang habis itu kita lupa. Setelah itu kita lupa. Apalagi ya
ada ya kumpulan ibu-ibu ya, di daerah sana, di daerah Jawa ya, yang ketika sudah mau datang bulan Maulid, Isra Mi'raj atau mau acara haulan, yang dicarinya penceramah lucu-lucu ya, ramai ujarnya. Mau ramai kemana, Bu? Mau ramai ke dalam kubur kah? Mau lucu-lucu di dalam kubur kah? Akhirnya ibu-ibu tadi yang didengarkannya yang lucu-lucunya aja, yang ramai-ramainya aja, bubar dari pengajian, berkisah yang lucunya aja, yang ramai-ramainya aja. Akhiratnya lupa. Apalagi ditambahi dengan yang lucu-lucu. Yang serius saja, ujar Rasulullah SAW, ini yang serius nih, mulai dari awal diingatkan akhirat, diingatkan mati. Setelah bubar majelis itu sudah lupa, apalagi ditambahi dengan lucu-lucu. Nanti yang diingatnya lucu-lucu saja. Maka dari itu pian ya, kita nih kalau ada acara, carilah ceramah atau mauizah, orang yang menyampaikan itu menyentuh ke dalam hati kita ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Itu saja kita sulit, mau menyambung hati kita tuh sulit. Apalagi dicampuri dengan lucu-lucu, apalagi lucunya lagi bercampur dengan porno pulang, Bang. Kayak apa mau membawa umat untuk ingat kepada Allah? Akhirnya umat berkisah yang lucunya, akhir umat berkisah yang ramainya, yang ibadatnya, yang ingat akhiratnya kada ingat lagi. Itu yang lucu. Kembali kepada yang serius nih, yang serius, mulai dari dia ceramah mengingatkan kita terus kepada Allah. Kita ingat pada saat di majelis, ujar Rasulullah, waqad nasina, nanti akan datang pada akhir zaman, umatku semua akan lupa dengan nasihat. Padahal sudah dinasihati yang serius, yang kada ada lucunya, yang tidak ada anunya. Nah, Masya Allah. Jadi kita perlu ya, ini menghidupkan hati kita untuk selalu ingat kepada akhirat. Ini adalah pesan khutbah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman syaghalathu, tuba liman syaghalathu akhiratuhu an dunyahu. Beruntung dan sangat beruntunglah bagi orang yang selalu ingat akhiratnya, memperbanyak mengingat akhirat daripada dunianya. Beruntunglah, kata Rasulullah, bagi orang yang selalu sibuk dengan akhiratnya. Beruntung daripada sibuk dengan dunia. Gambarannya seperti ini. Bagaimana Beb gambarannya sibuk dengan akhirat terus dunia tidak? Artinya gambarannya kalau orang sibuk terus dengan akhirat, sampai kada berdagang, sampai kada berusaha, sampai kada berikhtiar, itu salah. Artinya sibuk terus dengan akhirat, dunia juga ya, untuk mencari nafkah, paginya, siangnya, sorenya, siang dan malam mencari nafkah, itu juga nilainya ibadah dan ditulis sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau kita niat mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri atau keluarga atau orang tua, ditulis dia belum punya anak, dia belum punya istri, tapi dia sibuk bekerja pagi sampai sore, sampai malam kadang-kala. Apakah dia termasuk berjihad? Termasuk berjihad jika dia tujuannya untuk membantu orang tuanya. Walaupun siangnya dia kelihatan berdagang, berusaha, itu dia tetap termasuk orang yang sibuk dengan akhirat karena usahanya mendapat pahala. Sampailah maghrib, sampailah malam ibadat, sidin ibadat, malamnya ibadat, siangnya juga dapat pahala. Ada yang sibuk dengan dunia, berdagang, usaha, tidak tercatat pahala dan tidak tercatat orang yang berjihad, bahkan dia tercatat dosa. Kenapa? Sidin berdagang,
tapi sholat zuhur kada. Lewat zuhurnya sampai ke asar. Asar mau sholat kada jadi pulang karena ramai orang menukar. Ya, lewat pulang sholat asar sampai ke maghrib, dia tidak dicatat pahala. Atau orang berdagang, sholat subuh kada, berdagang turun ke pasar sebelum subuh sampai azan subuh, sidin tidak sholat subuh, maka berdagang tadi tidak ditulis ibadah. Nah, beruntunglah bagi orang yang bisa memanfaatkan waktunya baik siang dan malam selalu ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari kita mendengarkan khutbah Rasulullah SAW menjadikan hati kita bisa ingat selalu kepada Allah, hati kita bisa ingat selalu kepada Rasul, selalu ingat kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain min kulli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqah. Wa nahnu 'abiduka riga wa anta lam tazali dzalika ahlah. Allahumma ya miyasir kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa sahiba kulli farid. ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرم وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقاتنا ورجائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.